Shalom saudara yang kasih Tuhan. Hari ini bersama kita ada Ko Sun Hwa beserta istrinya Ani yang akan membagikan kesaksian hidup mereka, bagaimana mereka dari keluarga yang belum percaya Tuhan sampai menjadi keluarga yang percaya Tuhan, dan bagaimana mereka mengalami serangan dari kuasa kegelapan dan akhirnya mengalami kemenangan. Shalom Ko Sun Shalom, Hwa. Pak. Shalom Shalom. Ani. Nah, Ko Sun Hwa kira-kira udah berapa lama percaya Tuhan? Tahun 2016, kurang lebih 5 tahun. Oh, udah sekitar 5 tahun ya. Nah, setahu saya Ko Sun Hwa dulunya kan penyembahan berhala, juga lumayan keras. Kenapa bisa percaya Tuhan? Saya memang orangnya keras ya. Saya saat melihat spanduk aja ada tulis mujizat kesembuhan aja, itu aja saya udah merasa orang mau ingin narik agama itu. Nah, jadi saya nggak suka Jadi gitu. lihat spanduk aja udah bisa marah, alergi kayak gitu Iya, ya. saya udah marah. Terus Jani, kalau Ko Sun Hwa biasa di rumah kayak gimana? Kalau suami saya di rumah baik sih ya, cuman ya namanya rumah tangga ya, pasti suatu hari ada aja cekcok juga ada itu normal. gitu. Cuman ketika kalau lagi berantem, lagi cekcok kami, itu dia sangat keras juga. Jadi kita bisa sampai seminggu ataupun 10 hari itu tidak bicara. Oh, gitu lama. Terus dalam percecokan itu yang paling parah itu kayak gimana? Yang paling parah itu setahu saya di tahun 2015 itu mulai berantemnya sering ya. Ketika baikan nanti bisa lagi sambung berantem lagi. Itu sampai sering. Udah baikan nanti besoknya nanti bisa berantem lagi. Berantem sampai 10 hari, nanti baikan lagi. Itu berulang-ulang terus sehingga suatu hari pernah sampai dia main tangan. Oh, Ko Sun Hwa main tangan. Iya. Terus Jani gimana? Ketika dia main tangan itu saya sudah sedih lah ya, namanya Ya kok pastilah suami bisa main tangan. Biasanya dulu kalau berantem itu tidak pernah main tangan, tapi suatu hari itu dia main tangan. Ketika itu dia habis pulang antar anak. Jadi habis itu dia di toko, saya lagi di toko, dia langsung pukul kepala saya di depan sales, di depan pelanggan saya gitu. Nah, setelah itu saya nangis, tapi saya tahanin, saya selesaiin dulu dengan sales saya. Setelah itu saya naik ke atas rumah saya dan saya masuk kamar, saya di depan jendela itu saya sujud, saya berdoa sama Tuhan. Cuman waktu itu saya belum bertobat, jadi saya tidak tahu Tuhan itu ada berapa. Tuhan yang mana juga ya, ya Tuhan doanya. yang mana Yang ya penting ya cari Tuhan supaya bisa menolong keluarga. Iya, gitu kan. sehingga saya sebut setiap nama agama, setiap Tuhan. Lalu saya bilang Tuhan yang mana yang bisa menolong keluarga saya. Saya tidak mau keluarga saya begini yang selalu berantem. Saya mau keluarga saya harmonis. Nah, Ko Sun Hwa, aku pernah dengar itu kan cerita tentang pernah ada kejadian di rumah yang lumayan parah kayak gitu kan. Benar. Nah, sampai kayak ada serangan dari kegelapan, itu gimana ceritanya? Ya. Suatu hari itu kami pergi donor darah, karena di agama kami juga harus berbuat baik kan. Jadi saat saya pergi donor darah, istri saya ikut juga. Dia juga ikut donor darah juga. Setelah siap donor darah, di kejadian kami di malam hari itu, waktu saya melihat kedua anak saya itu mimpinya sama gitu. Makanya kok bisa tahu mereka mimpinya sama? Karena saya belum tidur, saya melihat mereka mimpinya tangannya terikat dan kakinya terikat, terus teriak gitu. Jadi artinya waktu mereka lagi tidur, terus ada gerakan tangan sama kakinya sama gitu? Iya, semuanya sama. Makanya itu aku merasa aneh. Kalau namanya anak mimpi itu nggak pernah sama persis gitu kan. Lalu saya bangunin istri aku. Setelah saya bangunin istri saya langsung ketawa-ketawa sama saya. Saya bilang, ini tengah malam loh, jangan main-main loh. Jadi dia ketawa-ketawa, lalu dia bilang, aku benci lah, aku nggak puas lah, aku kasih orang baju tadi sore lah. Jadi ngomongnya nggak nyambung gitu. Setelah itu dia terbaring lagi, tertidur lagi, dia nggak sadar sama sekali. Dan saya menjaga anak saya sampai udah saya merasa udah ngantuk. Saya ke belakang, setelah saya dari belakang, saya masuk, saya merasa badan saya udah lemas gitu. Tiba-tiba jadi lemas. Terus kayak gimana? Dan saya sempat pingsan juga dekat ruangan. Setelah saya pingsan, saya bangun lagi. Saya udah nggak bisa jalan lagi. Dan saya merangkak, masuk ke kamar, saya ambil vitamin. Mikir saya mungkin karena donor darah gitu. Dan saya makan vitamin, terus saya bagi ke istri saya makan vitamin juga.
Setelah kasih istri, saya suruh pembantu untuk bantu ambilin air minum. Saya ketuk pintunya. Ya, pembantu udah tidur, terus Udah bangunin tidur. pembantu untuk ambilin air minum. Ya. Setelah pembantunya itu mau ambil air minum, dia belum sampai lagi di tempat minumannya itu, di tengah jalan dia udah pingsan sendiri. Jadi saya merasa aneh, loh, kok dia nggak ada donor darah itu, kok dia bisa pingsan juga? Yang donor darah pingsan, yang nggak donor darah juga pingsan. Jadi pikiran saya ini, wah pasti ada yang bikin kong tahu ke rumah kami gitu. Ada yang jampi-jampi atau Iya, guna-guna ada yang gitu jampi, ya. ada yang guna-guna, sehingga saya takut juga kan. Saya cepat-cepat minta pertolongan, saya telepon ke saudara saya yang di Nagoya. Tapi saya merasa kalau 30 menit itu terlalu lama. Ya, dari saya Nagoya sampai Batu Haji, saya telepon lagi yang orang yang bisa membantu saya tinggal di daerah Batu Haji punya. Itu kira-kira jam berapa? Kurang lebih itu udah mau jam 12 malam. Oh, udah tengah malam. Iya, tengah malam. Oh, terus akhirnya gimana? Mereka pada datang semua atau ada kejadian apa lagi? Iya, setelah mereka datang, mereka kasih saya minum sekali minum 5 lembar saya. Minum jimat. Jimat. Jimat dari mana itu diminumnya? Itu dari Selat Panjang punya ya. Oh. Setelah saya minum, memang kaki saya udah kuat, saya bisa berdiri. Dan saya bilang, sekarang kita harus tolong di kamar saya, anakku dan istriku. Tapi saya mau masuk ke kamar saya terbanting lagi. Oh, jadi habis minum jimat itu, udah yang tadinya nggak bisa jalan, udah bisa jalan. Terus mau masuk ke kamar, tiba-tiba terpelanting. Iya, gitu. Terpelanting lagi. Dan sempat juga lagi saudara saya dari Nagoya telepon ke saya, katanya, kami udah mendoakan keluarga kamu, tetapi ya kami usaha mendoakan itu saya merinding. Jadi bentar, keluarga Kosunfa itu maksudnya Kristen. Iya. Oh, mereka mendoakan secara Kristen. Katanya habis mendoakan itu merasa merinding. Nah, terus gimana? Setelah itu kami disiksa sama roh jahat itu. Jadi saudara udah pada datang, ada yang suruh baca Alkitab, padahal dia belum kenal Tuhan lagi, dia bawa Alkitab kepada kami. Dan ada juga yang dari agama apa? Ya, semua mereka juga ajari kita baca doanya. Tapi semua yang kita doakan itu tidak bisa membantu kami gitu. Terus Ci Ani waktu itu sudah sadar atau masih waktu itu saya tak sadar ya. Waktu itu dia mau kasih saya makan obat, lalu saya siap makan obat tuh saya baring lagi. Saya nggak sadar apa yang terjadi di sekitar saya tidak tahu. Tapi habis tak lama kemudian dia bangunin saya lagi, suruh saya bangun gitu. Kayaknya ada masalah rumah ini. Jadi saya mau bangun berdiri tidak bisa, kaki saya lemes, tidak bisa berdiri. Oh, kondisinya sama dengan Kosunfa sama-sama. Ya, jadi saya nangis, saya bilang kenapa kaki saya nggak bisa gerak gitu, lemas, tidak bisa berdiri. Kenapa saya takut waktu itu, kayak seperti orang lumpuh gitu. Jadi saya takut. Terus gimana? Lalu setelah itu saudara saya datang, tak lama kemudian saudara pada datang di sekeliling saya, lalu karena saya kaki nggak bisa gerak, lemes, mereka di samping saya doain saya dengan agama mereka masing-masing. Oh, jadi berbagai macam agama. Ya, di situ ada yang agama yang dia mendoain saya, dia suruh saya ikutin cara doanya, saya pun ikutin. Lalu habis itu saya merasa ada ikut doa dia tapi tidak ada khasiatnya. Lalu yang saya percaya selama itu yaitu kepercayaan saya sendiri juga, saya juga berdoa tapi pun tidak ada reaksinya juga. Tetapi waktu itu saya melihat saudara saya membawa Alkitab ke rumah. Padahal di situ tidak ada yang agama Kristen, tetapi ada Alkitab. Lalu saya melihat Alkitab itu, saya merasa sukacita karena saya merasa ajaran ini hadir di rumah saya. Lalu ada suatu suara mengatakan bahwa agama itu tidak bisa menyelamatkan. Oh, jadi ya memang sih agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesus juru selamatnya. Bagi kita yang percaya dia pasti diselamatkan. Setelah itu saya mulai suka nangis sendiri, ketawa sendiri. Jadi tak sadar atau sadar tertawa? Saya bisa sadar, cuman kalau tidak terkontrol, nangis dan ketawa itu saya tidak terkontrol. Jadi ketika di samping saya ada bicara apa, saya mau balas mereka, jawab mereka tak bisa. Saya dibuatnya ketawa dan nangis. Oh, terus akhirnya gimana bisa? Akhirnya cici saya telepon, katanya
mau nggak suruh pendeta ke rumah. Lalu oke. saya mikir-mikir, bolehlah orang mau doain, kenapa? Apa salahnya? Iya, Jadi iya. saya undang juga pendeta itu datang. Setelah pendeta itu datang, dia mau doain kami, tapi suruh kami harus terima Tuhan Yesus dulu. Oh, Dan saya tidak bisa terima juga. Saya kan Karena- orangnya keras. iya, masih tetap kepercayaan lama ya, Iya. walaupun ada apa-apa terjadi gitu. Lalu saya mikir lagi, banyak yang bilang Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu kuat. Mm-mm. Di dalam hati aja saya mikir, apakah benar nggak itu Tuhan Yesus itu begitu kuat, begitu hebat? Lalu saya mikir lagi di dalam hati saya, masalah saya begini besar ya, saya nggak seumur hidup belum pernah terlihat kayak gini punya. Saya lemas, istri saya lemas, pembantu juga, dan anak-anak Keluarga saya ya. semua Satu ikut keluarga lemas semua. juga ya. Begitu juga, jadi saya di dalam hati saya bilang, oke, kalau memang Tuhan Yesus bisa membantu saya, nggak ada salahnya ya saya buka hati bagi dia. Dan saya hanya bagi 20% aja untuk Tuhan Yesus waktu Oke. itu ya, di dalam hati. Jadi setelah itu baru pendeta itu mendoain kami. Jadi waktu itu sudah mulai terima Tuhan, tapi Mm-mm. cuma percayanya 20%. Iya. Terus didoain. Nah, habis didoain terus ada perubahan atau gimana? Ya, saya berusaha lagi cari yang mana yang sebenarnya. Oh, jadi waktu itu karena hanya percaya Tuhan 20%, tetap harus cari yang lain karena masih belum benar-benar percaya Iya, kan? belum benar-benar percaya. Jadi saya cari sebenarnya yang dulu saya itu lebih benar, atau yang Tuhan aku itu lebih bisa menolong saya, ataupun Tuhan Yesus yang bisa menolong saya. Jadi saya cari dulu, terus saya juga takut salah menyembah. Suatu hari itu, pas siang hari itu, saya meratap ke langit itu. Saya tanya-tanya sama Tuhan, Tuhan yang mana yang benar gitu. Tapi tidak ada jawaban untuk saya ya. Sampai saya minta petir juga, ya jawabannya tidak ada. Maksudnya minta petir itu minta tanda kalau Iya, misalkan- minta tanda. sama Tuhan yang mana satu? Saya masih ke Tuhan yang lama saya. Penyembahan sama dewa yang disembah Iya. itulah. Minta petir, minta tanda, tapi nggak ada tanda. Iya, saya masih kepinginnya ke berhala saya gitu lagi. Hmm. Setelah itu nggak ada jawaban, saya pun merasa pening. Lalu saya bilang, Tuhan, saya udah cari kamu, tapi saya nggak ada jawaban, saya udah pusing. Udahlah, saya lagi capek, saya mau istirahat. Waktu itu siang hari, saya lagi baring. Tiba-tiba setelah saya baring itu, saya tertidur sebentar. Ada suatu suara datang, katanya, ikutilah jalan aku. Jadi saya langsung terbangun. Saya langsung ke toko, bilang ke istriku dan karyawanku, saya udah buka hati kepada Tuhan Yesus 50%. Emang waktu mimpi dengan suara itu udah tahu itu Tuhan Yesus? Iya. Udah yakin dari Iya, dalam? udah yakin. Tapi cuma 50%? Iya, saya masih bukan 50% lagi. Saya masih cari-cari lagi. Jadi selama ini saya nggak pernah ke gereja. Pas setelah kejadian itu, pas kurang lebih mau 1 minggu, saya ke gereja. Saya langsung sampai di gereja itu, kenapa saya nangis lagi? Ada apa dengan rumah ini lagi? Maksudnya pas waktu di gereja tak terkontrol, nangis terus? Iya, saya nangis lagi. Setelah saya nangis, saya mikir lagi, apa yang aku nangis? Nggak tahu juga Nggak alasan tahu. nangis. Tapi saya tahu setelah orang bilang kalau aku dijamah sama Tuhan. Tapi habis nangis perasaannya gimana? Enak ya. Iya. Terus dari situ baru terus ke gereja dan mulai percaya Tuhan. Mulai saya percaya, saya juga cepat juga dibaptis. Kurang lebih saya hanya ke gereja 2 kali aja. Saya dibaptis. sudah dibaptis. Cece juga? Iya. Jadi sama-sama dibaptis gitu ya. Iya. Nah, terus setelah percaya Tuhan, hubungan di dalam keluarga gimana? Udah baikan sih, nggak kayak dulu lagi. Nggak kayak dulu sering berantem gitu ya. Karena kita ada baca Alkitab, di Alkitab juga mengajari kita. Juga banyak ikut acara doa dan juga Iya. konseling segala macam. Iya. Terus kalau hal-hal yang gaib itu, serangan-serangan kuasa kegelapan, apakah ada terjadi lagi? Waktu itu ada serangan, tapi bukan di dalam keluarga kami. Itu dari karyawan toko, dia mungkin kerasukan dan dia ambil aqua, lempar saya. Waktu itu saya lagi pinggir pembukuan, dan saat dia lempar aqua ke saya angkat tangan, saya mau berbahasa roh juga, dan dia langsung tiba pingsan langsung. Di situ. Jadi saya tahu waktu kita angkat tangan, Tuhan lah yang turun tangan untuk memukulnya pergi. Amin. Tapi waktu itu kau semua nggak takut? Nggak takut, karena di Alkitab juga berkata bahwa roh kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Itu di Alkitab Tuhan yang berkata kepada kita. Iya, di 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Puji Tuhan. Oke.
Saudara, sekian kesaksian dari Ko Sun Hwa dan juga Jeani. Dan saya percaya seperti yang dikatakan Alkitab di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 11, bagi siapapun yang berseru ataupun percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Nah, di gereja kita ada disediakan hotline untuk konseling dan juga untuk doa. Silakan hubungi nomor di bawah ini jika saudara memerlukan. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus berkati.